Kreativa Bandung Education Expo adalah pameran pendidikan virtual pertama dan terbesar di Bandung. Melibatkan lebih dari 100 instansi akademi mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, hingga instansi non-akademi seperti tempat bimbingan belajar dan sanggar pengembangan bakat. Hanya dengan di rumah saja, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi mulai dari program-program pendidikan, biaya pendaftaran, dan beasiswa, serta dimeriahkan pula oleh berbagai public figure dan berbagai acara menarik. Jangan lupa hadiri Kreativa Bandung Education Expo secara virtual tanggal 31 Maret hingga 4 April di www.kreativaexpo.co. Selamat datang kembali di acara Kreativa Bandung Education Expo. Nah, Kreativa Bandung Education Expo ini adalah pameran pendidikan virtual pertama dan terbesar di Bandung. Nah, di sesi talk show kali ini bersama saya Anissa telah hadir secara virtual tentunya seorang bintang tamu yang pastinya ditunggu-tunggu. Beliau adalah seorang dokter yang juga seorang penyanyi dan seorang aktris. Baru-baru ini beliau baru saja merilis single terbarunya, dan siapa lagi kalau bukan Dr. Indah Kusuma. Nah, halo Kak Indah. Halo. Halo Kak, apa kabar? Hai, baik. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Kak? Kenapa Kak? Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke. Nah, Kak Indah, mungkin teman-teman juga udah pada penasaran nih ya. Kesibukannya apa aja nih Kak sekarang? Kalau kesibukan sekarang aku masih promo single terbaru aku, Mirror Mirror on the Wall. Kalau untuk dokternya aku karena kemarin baru beres internship Februari di UGD. Jadi sekarang aku kalau misalkan ada yang minta aku ngisi klinik, baru aku ngisi di situ kayak nanti akhir Maret ini. Udah gitu sekarang lagi mau masuk syuting untuk series View terbaru juga gitu. Oke, View ya, di View. View. Oke, siap. Nah, kalau misalkan aktivitas di kala pandemi ini gimana Kak? Apakah terkendala sesuatu atau ada yang berubah gitu? Kalau aktivitas di pandemi sih pastinya sangat berbeda ya, beda banget gitu. Apalagi di awal-awal pandemi. Kalau sekarang mungkin udah banyak protokol yang bisa kita jalanin gitu. Jadi kegiatannya juga bisa berjalan sesuai dengan protokol yang udah dikasih nih dari pemerintah. Kalau awal-awal yang jelas semuanya mati banget lah, kayak musik mati, nggak ada affair ya kan. Kalau sekarang ada cuman online virtual ya, sebenarnya nggak bisa menggantikan, tapi at least mending lah ya. Yeah. Terus benar-benar kegiatan off kan, hampir semuanya kayak semua kelas, pertemuan apapun gitu. Tapi kalau sekarang sih, alhamdulillah kayaknya sudah semakin membaik, udah bisa syuting meskipun misalkan readingnya online, nanti syutingnya baru sesuai dengan protokol. Atau misalkan sekarang kayak nanti April aku ada manggung juga awal April, jadi udah mulai ada kegiatan, udah mulai penuh lagi, udah mulai hektik lagi dengan yang baru gitu. Oke, jadi disesuaikan ya Kak dengan protokol kesehatan juga gitu pastinya. Oke, tapi ya, makin penuh jadwalnya ya. Ya, makin mulai biasa lagi gitu dari yang normal ya. Oke, makin normal. Baik. Nah, tentunya dengan semua kegiatan yang sudah mulai normal ini, sudah mulai memadat lagi, ada kendala-kendala yang ditemukan atau tantangan-tantangan baru gitu ya. Kayak misalkan manggung terus ada protokolnya beda lagi gitu. Nah, apa sih yang menjadi kendala terbesar bagi Kak Indah dalam berkarya di kala pandemi seperti ini? Kemarin kan baru rilis album single terbarunya ya. Nah, apa sih kendala terbesarnya begitu? Kalau dalam berkarya, aku pikir kalau dalam proses berkarya ini justru enggak, karena buat aku di kala kita kan pandemi nih, orang-orang lagi pada di rumah, apalagi awal-awal aku ingat malah aku hampir tiap hari main piano gitu, jadi kayak saking nggak ada kegiatannya justru kayaknya jadi lebih banyak karya yang bisa aku buat gitu. Oke. Meskipun kegiatan sehari-harinya sangat terbatas ya jadinya, jadi kalau dalam berkarya enggak, justru malah aku kadang nemuin hal-hal baru yang bisa aku jadiin karya lain. Misalkan aku jadi suka nge-game, aku bisa bikin konten, itu kan sebuah karya juga ya. Jadi buat aku malah jadi sebenarnya ada hikmahnya sih, jadi lebih banyak bisa nyari karya yang lain gitu. Oke, jadi bukan menjadi halangan begitu ya.
Karena pandemi ini justru ada jalan-jalan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya, tapi ternyata karena ada pandemi ini jadi ternyata bisa ya bikin konten seperti ini gitu. Oke, jadi bukan halangan ya, baik untuk berkarya begitu. Oke, sip. Nah, untuk Kak Indah nih mungkin ada tips atau gimana cara Kak Indah terus produktif gitu. Seperti tadi kan tiba-tiba dapat ide nih dari game, nah seperti itu. Untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin bagaimana supaya kita masih bisa produktif di kala pandemi begitu. Sebenarnya kalau buat aku sih, aku emang orangnya nggak bisa diem gitu. Malah takut aku diem tuh aku jadi bosen gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa teman-teman lakuin juga sih. Maksudnya kayak buat aku produktif itu nggak mesti kita selalu bikin karya. Yang penting ada hal positif aja yang kita bisa lakukan gitu. Misalkan olahraga atau misalkan GoFood makanan enak juga boleh banget. Atau misalkan itu bikin teman-teman bahagia juga itu sebuah hal yang positif yang bisa dikerjakan kan sebetulnya gitu. Terus biasanya sih kalau misalkan biasanya orang-orang kan ngelakuin yang gitu tuh kayak Netflix kan apa segala macam sampai bosan, baru mereka kan balik lagi ke suatu hal yang bikin mereka lebih nyaman kayak passionnya mereka. Jadi teman-teman harus tahu dulu kayak passionnya teman-teman tuh di mana apa gitu, dan gak mesti selalu passion itu melulu yang dikerjain. Kalau misalkan pas lagi pandemi gini justru buat aku akan ada banyak waktu buat teman-teman tuh nge-explore gitu loh. Kira-kira apa ya yang aku suka lagi lainnya. Misalkan aku jadi kayak kemarin tuh aku sebenarnya dulu ikut roller skater gitu. Udah lama gak ikutan, terus sekarang aku jadi kayak lumayan beberapa kali main lagi gitu. Pas kemarin kosong ya gitu. Gitu, jadi mungkin kalau buat aku tips triknya sih nggak ada yang signifikan banget, cuman lebih kayak ke lakuin hal-hal yang kalian suka gitu, dan lakuin juga hal-hal lain mungkin kalian penasaran untuk ngelakuinnya cuman belum pernah terlaksana. Jadi kalian bisa nyobain gitu di saat-saat pandemi kan banyak waktu luangnya kalau buat aku. Jadi lakuin yang teman-teman suka aja. Oke, jadi lebih mengeksplor ya. Kita pengen tahu tentang apa, nah kita baru bisa coba di situ gitu ya. Oke, sip, luar biasa sekali Kak Indah. Nah itu ceritanya bisa menginspirasi kita semua juga ya. Nah seperti yang sudah diberitakan nih Kak, di bulan Juli nanti sekolah offline itu akan mulai diberlakukan kembali. Nah gimana nih tanggapan Kak Indah tentang rencana tersebut? Kalau buat aku itu rencana yang bagus sih. Kalau buat aku kebetulan karena mungkin aku kerja di dua dunia nih, aku dokter tapi aku juga entertainer. Jadi aku punya dua sudut pandang yang berbeda gitu tiap lihat suatu masalah nih. Contohnya kayak sekolah yang tadinya kan online, dan kita udah menghadapi sekolah online ini lama banget gitu kan. Aduh sering kegoder. Nah, kalau buat aku ada plus minusnya gitu sekolah online ini ya kan. Dan buat aku sekolah offline yang seperti biasa kita lakukan dulu tuh tidak akan pernah tergantikan oleh sekolah online. Betul. Karena ada hal-hal yang berbeda gitu, dan cara orang menangkap suatu ilmu lewat online dan offline itu juga beda-beda. Apalagi kan ini sebuah hal yang baru ya. Jadi buat aku nggak apa-apa kalau misalkan ternyata kita bisa juga mencoba lagi sekolah offline dengan mungkin protokol yang ada atau misalkan dibatasin ya kan, tetap ada batasan-batasan ya kan setahu aku. Tetap ada kayak SOP yang berlaku gitu yang disesuaikan sama pandemi ini. Jadi kalau buat aku nggak apa-apa banget untuk dicoba, dan itu sebuah hal yang bagus. Toh kayak negara-negara maju lainnya nih kayak Korea, Jepang segala macam, mereka tetap nyoba terus kok sekolah offline gitu. Meskipun nanti misalkan kalau misalkan ada apa-apa, ada outbreak lagi, mereka tutup lagi, online lagi, nanti akan mereka coba lagi tuh offline-nya ketika udah mendingan angkanya atau udah sembuh semua, mereka offline-in lagi. Jadi kalau buat aku sih itu peluang yang bagus untuk dilakukan demi pendidikan kita juga sih gitu. Betul ya, karena kan sangat berbeda sekali ya antara yang tadinya sekolahnya offline, kita ketemu teman-teman, kemudian juga guru bisa langsung menjelaskan. Kalau sekarang online, mungkin ada beberapa siswa yang bahkan matiin kamera atau tidur gitu ya. Kita kan nggak tahu sendiri gitu kan, kayak rekaman iya gitu. Pernah lihat juga soalnya ya, jadi dia ngerekam diri sendiri terus di play aja kayak present padahal dia nggak ada gitu. Oke. Dan beberapa sekolah juga sebetulnya ada yang sudah mulai blending learning ya. Jadi kalau tidak salah ada yang online dan masih ada juga yang offline gitu. Jadi ada dua begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah. Nah sebelum kita akhiri sesi talk show ini, ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Indah ya.
ada hal yang ingin disampaikankah kepada para pegiat pendidikan yang ada di rumah? Mungkin pesan Kak Indah untuk para calon-calon siswa seperti itu. Mungkin ini akan aku sampaikan untuk semua ya, yang pelaku pendidikan, yang ngajarnya maupun yang diajarnya. So, kalau buat aku, yang namanya belajar itu nggak akan ada batasnya, nggak akan ada umurnya. Mungkin banyak banget teman-teman yang ngerasa, aduh gimana ya kena pandemi ini, aku kok ngajarnya nggak efektif, atau malah yang belajar, aku ngerasa kayak wasting time, umur aku udah segini, tapi aku ngerasa nggak ada ilmu yang masuk. Kalau buat aku, teman-teman harus bersabar sedikit lagi, karena kita akan mulai kehidupan yang baru lagi nih setelah ini ya kan, dan semuanya akan mulai kembali normal sedikit-sedikit, meskipun nggak full sempurna kayak dulu kala. Tapi buat aku yang namanya belajar itu jangan sampai teman-teman pikir seolah-olah itu akan ada batas waktunya atau kayak punya batas gitu, keterbatasan karena pandemi, nggak ada. Jadi buat aku semangat, belajar terus, jangan patah hati, dan terus coba lagi, ketika gagal coba lagi. Oke, baik. Nah, itu tadi dia pesan dari Kak Indah untuk para pelaku pendidikan ya, untuk kita semua juga. Baik. Nah, Kak Indah, terima kasih sekali telah menyempatkan untuk berbincang bersama kami. Dan teman-teman jangan lupa nih, harus dengerin lagu terbarunya Kak Indah yang judulnya Mirror Mirror on the Wall ya, Kak. Betul. Baik. Bisa diceritakan Pak, Kak, kapan, di mana mereka bisa dengarkan nih lagu-lagunya Kak Indah? Mungkin ada musik video juga ya? Oke, teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi di jalan atau lagi yang beraktivitas, jangan lupa untuk dengerin lagu terbaru aku, Mirror Mirror on the Wall, yang bisa di-download di semua platform music. Ada Apple Music, Joox, iTunes, Deezer, Spotify juga, ada Langit Musik juga. Terus jangan lupa juga untuk ditonton video klipnya di channel YouTube aku. Jadi pokoknya langsung aja di subscribe dan ditonton videonya. Thank you. Pasti, oke, harus ya. Oke. Nah, seperti yang kita tadi sudah ketahui ya, bahwa Kak Indah baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Mirror Mirror on the Wall. Nah, Kak, mungkin bisa diceritakan tentang Mirror Mirror on the Wall itu tentang apa begitu, dan mungkin suka dukanya dalam pembuatan lagunya begitu. Oke, jadi sebenarnya Mirror Mirror on the Wall yang sebenarnya teman-teman dengar juga kan, Mirror Mirror on the Wall, who's the fairest of the mall gitu. Sebenarnya itu sebuah tagline yang ada di Snow White kan ya, dimana ibunya itu ngomong ke cermin sebetulnya. Nah sebenarnya itu pun yang aku mau sampaikan gitu loh ke teman-teman, karena ini lagu sebenarnya buat diri aku sendiri ketika aku ngerasa down, ketika aku ngerasa lagi mental breakdance, bukannya mental breakdown gitu kan, breakdance. Okay. Karena aku ngerasa ketika aku lihat lagi aku yang dulu itu, aku ngerasa kayak oh ternyata aku udah ngelewatin masa-masa itu ya, ternyata aku bisa ngelewatin itu ya. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata nggak ada orang lain lagi yang bisa nolong diri kita sendiri selain kita sendiri. Jadi kayak makanya kenapa judulnya Mirror Mirror on the Wall, karena setiap kali kita ngeliat ke kaca mencari sebuah jawabannya itu akan selalu ada di diri kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi merasa sendiri gitu atau kayak lagi mental breakdance, sebenarnya siapa tahu jadi kayak penyemangat ya Kak? Iya, lagu sebagai penyemangat diri juga. Penyemangat diri sendiri gitu sih. Oke, karena sebetulnya meskipun kita sedang sedih, kita itu tidak sendiri karena kita masih punya diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu betul. Baik. Nah, untuk video klipnya nih Kak, gimana sih mungkin bisa diceritakan waktu Kakak sedang syuting video klip, ada keseruan-keseruan apa begitu? Karena ini konsepnya sebenarnya ini kan mungkin konsep pertama kali yang aku buat sama timku, yang lebih dark dan lebih elegan gitu kan, berbeda lah sama yang sebelum-sebelumnya. Plus dari story juga ceritanya aku ada 3 orang gitu di video klip ini kan, jadi kayak aku ngobrol sama diri sendiri aja gitu. Itu yang susah karena aku kayak benar-benar harus ganti baju bolak-balik, jadi A jadi B, balik lagi jadi A jadi B, kayak gitu-gitu. Terus yang menarik lagi itu di sini pertama kali juga officially aku ada part dance-nya, kan biasanya sebelumnya terpisah ya. Kita dari video klip, kalau ini tuh ada gitu. Kebetulan koreografernya Gritsa gitu, jadi seru banget akhirnya bisa punya koreo sendiri untuk lagu ini di video klipnya gitu. Yang part serunya sih itu sih yang ganti-ganti
ganti-ganti orang gitu, ganti-ganti Ganti baju. orang, oke. Wah, Untuk gitu. karakternya juga beda-beda ya Kak ya? Itu dia karakternya juga beda banget, 1, 2, dan 3 gitu. Jadi kayak harus pinter-pinter Mendalami langsung. peran gitu ya. Iya, iya. Jadi kayak Oke. banget sih. Oke, ditunggu nih Kak koreonya. Kita penasaran banget, pengen lihat gimana sih koreonya, pasti keren banget deh. Oke Kak, sabar ya bisa. teman-teman. Oke, sangat tidak sabar Kak. Oke, nah Kak mungkin bisa sedikit aja dinyanyiin nih untuk penggemarnya yang sedang nonton, mungkin menunggu-nunggu gitu, kayak untuk nyanyi seperti itu. Oh, boleh. Dari mana? Dari awal atau dari tengah? Terserah Kak. Mungkin dari bridge-nya boleh. I hear you burst out loving, but why it hurts? And you tell me you're okay, but we know you're not. I'll cover both your eyes so you don't have to see. I'll cover both your ears so you don't have to hear. I'm gonna hold you whole so you could heal as a whole. Just say mirror, mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Mirror, mirror, mirror. Oke, terima kasih banyak Kak. Oh my god, itu merinding. Oke, saking enak banget suaranya. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Thank you Nisa dan teman-teman semua, semoga dengerin lagunya. Tentu, harus didengerin lagunya Kak Indah ini. Oke, dan ditunggu juga Kak video-video terbarunya. Itulah dia akhir sesi talk show kita bersama Dr. Indah Kusuma. Terima kasih banyak Kak Indah telah berbagi cerita bersama kami. Baik, sangat menginspirasi juga tentunya ya. Nah, jangan kemana-mana karena kami masih ada rangkaian acara menarik lainnya tetap di Kreativa Bandung Education Expo. Nah, saya Anissa pamit undur diri, sampai jumpa.